Kalau di starter kadang cuma bunyi cetek-cetek. Solenoid starter, terus switch starter, bendik juga ini. Bendik starter ya itu. Internal gearnya ini aus. Maka yang berputar cuma akan planetarinya aja. Putarannya nggak sampai ke output gearnya. Starter bunyi seperti normal seperti biasanya, Pak. Oke. Tapi terasa seperti nggak ada beban. Paling sekitar 2 jutaan. 2 jutaan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahapedia. Ketemu lagi dari bengkel AHA Motor, bengkel kesayangan kita di kota Yogyakarta. Kali ini ada tulisan baru yang harus kita perhatikan bersama-sama, baik untuk kalangan teknisi dan owner dari kendaraan, agar selalu hati-hati dan menghindari merokok di area ini ya, untuk keamanan kita bersama. Baik Sobat Ahapedia, seperti biasa Pak Taufik dan kawan-kawan lain akan berbagi ilmu untuk kita bersama. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua yang ada di sini. Depan kita sudah ada Mas Tri yang akan berbagi ilmu buat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat Ahapedia. Alhamdulillah. Wah, alhamdulillah, Pak. Lama banget kita tak bersua ya. Iya, Pak. Ini udah berapa tahun, Pak? Bertahun-tahun ya. Baik Mas Tri. Iya, Pak. Di belakang kita ada Mazda ya, Mas Tri ya? Iya, ini ada Mazda nih, Pak. Sobat Ahapedia ada Mazda ya. Iya. Nah, yang punya Mazda masuk ke sini dah. Biar pusing. Baik, Mas Tri. Iya, Pak. Ini ada apa yang mau kita bagi buat Sobat Ahapedia di video kali ini? Oh iya, ini Pak. Untuk kali ini kita mau bahas tentang starter sih, Pak. Oke. Ini jadi salah satu trouble yang ada di starter. Oke, baik. Nah, apa kendalanya yang ditemukan oleh customer kepada kawan-kawan di AHA Motor? Oh, ini ya, Pak ya. Untuk kasus yang starter ini, Pak. Sebenarnya kasusnya ini sih, Pak. Kalau di starter kadang cuma bunyi cetek-cetek. Oh. Ya. Jadi cetek-cetek, Mas? Ya, ini untuk masalah utamanya cetek-cetek sih, Pak. Setelah kita cek, itu ternyata kerusakan ada di switch starternya. Switch starter? Ya, atau solenoid starternya ya, Pak ya. Ini barangnya. Ini istilahnya ada berbagai macam, ya. Berapa? Solenoid Starter, terus switch starter, bendik juga ini. Bendik starter ya itu, Pak. Oh, Sobat Ahapedia yang bingung, yang switch itu yang mana sih? Nah, ini nih. Ya, itu, Pak. Nah, terus ini masalahnya berarti apa, Mas? Udah lemah atau? Udah lemah, Pak. Lemah? Ya, ini coba kita ganti ya, Pak ya. Ini udah kita siapkan. Oke. Tapi yang baru. Oke. Ini ada kelanjutannya sih, Pak. Ada kerusakan tambahan? Iya, jadi setelah kita bongkar starternya, kita temukan, Pak, untuk internal gear. Nah, ini, Pak. Internal gearnya ini udah aus dan pecah nih, Pak, bagian sini. Nah, ini udah pecah ya, ini bisa dilihat. Ini udah pecah. Dan gearnya ini udah aus parah. Nah, hilang ini gearnya. Separuh udah hilang, separuh masih. Nah, ini nanti kalau tidak kita ganti sekalian, akan muncul trouble baru sih, Pak. Jadi mobil di starter itu bisa tapi tidak mampu mengangkat mesin, jadi nggak mampu memutar ke mesin. Oh ya, ada yang komentar, Mas. Biasa komentar dari jauh, ya kan? Iya, kedengeran samar-samar. Samar-samar. Ya, haters kayak gitu, Pak. Baik. Nah, jadi ini tidak dinamo ini tidak bisa berputar atau bagaimana, Mas? Jadi dinamonya berputar, Pak. Tapi untuk putarannya tidak tersalurkan ke mesin atau di bagian crankshaftnya. Ini bisa diuji cobakan seperti apa sih cara kerjanya yang dimaksud oleh Mas Tri tadi itu? Oke. Nah, jadi ini Sobat Ahapedia. Nah, ini udah diganti nih. Udah kita ganti. Ini kan? Jadi ini kan ada planetarinya ya, Pak ya. Planetari seperti ini. Ini nanti dapat dari outputan dari armatur ini, Pak. Ya. Jadi saat di starter itu kan ini planetari memutarkan internal gear. Nanti akan memutarkan gear output yang ada sini. Nah, ini kan jadi satu ini ya. Nah, seperti itu. Jadi kalau internal gearnya ini aus, maka yang berputar cuma akan planetarinya aja. Putarannya nggak sampai ke output gearnya. Output gear. Atau disebut apa, Mas, kalau ini? Yang ini. Output gear ya, Pak? Output gear ya? Ya. Oke. Ini nanti jadi putarannya cuma nyampe di planetari sini aja, jadi nggak nyampe memutar ke bagian bawahnya. Jadi ini cuma muter aja. Nah, ibaratnya kayak gini, Pak. Nah, ini kan harusnya kalau pas dapat giginya ini bisa muter, tapi kalau pas habis yang bolong, ini aus seperti ini.
Padahal inilah yang memutar ke output ya? Ya, jadi ini sebenarnya penahan. Oh, penahan. Penahan putaran dari planetary gear supaya menyalurkan ke output gearnya ini, Pak. Nanti ditahan sama internal gear ya, Pak ya? Ya. Nanti akan memutarkan bagian as. Oh, ada yang tengah ini. Ya. Oke. Yang tengah ini. Kalau tidak ditahan sama internal gearnya, nanti putarannya cuma di internal gearnya, planetary gearnya aja. Jadi berputar. Ya. Oke. Tidak mau memutar sampai ke output gearnya. Oh, siap. Jadi kalau untuk aktualnya di mobil saat di starter itu starter bunyi seperti normal seperti biasanya, Pak. Oke. Tapi terasa seperti nggak ada beban. Ringan. Jadi biasanya kan langsung ada disertai putaran mesin ya. Nah, kita starter. Iya. Itu putaran mesinnya tidak ada. Jadi cuman putaran dinamo. Motor starter aja ya. Motor saja. Iya. Tapi mesin nggak terputar. Nggak berputar. Oke. Kadang kalau kayak gini nanti kita ngiranya dari speed starternya lagi bisa seperti itu. Kan untuk speed starternya ini kan fungsinya untuk memaju mundurkan ya, Pak ya. Oh iya, memaju mundurkan output gearnya ini. Jadi nanti ini kan posisi kalau belum di starter kan ketarik kayak gini. Iya, betul. Kalau posisi kita starter kan nanti untuk speed starternya atau solenoidnya ini akan mendorong. Oke. Nah, jadi seolah-olah kalau internal gearnya yang rusak itu putarannya cuma segini aja. Nah, jadi nggak mau dorong. Oh. Ya, seperti ini nanti berputar. Tapi kenyataannya ini tetap mau maju. Tapi tidak putarannya ya tidak nyampe ke output gearnya. Oh, ya seperti itu. Tapi itu memunculkan bunyi tek-tek lagi nggak? Enggak ya? Kalau yang rusak internal gearnya tidak cetek-cetek. Bisa starternya fungsi seperti biasa, cuman nggak ada beban. Istilahnya putarannya kan nggak sampai ke flywheel itu. Tenaganya nggak ada untuk memutar apa namanya? Memutar flywheel. Ya. Tapi dinamonya muter. Iya. Ada juga Mas kendala yang saya pernah rasakan itu di starter dia bunyi gitu. Oh ya. Tapi nggak hidup. Nggak hidup. Nah itu biasanya ya bendingnya ini udah lemah, Pak. Oh, bending. Ya, jadi seperti yang saya bilang tadi untuk kalau di starter cuma bisa muter, tapi kalau bendingnya kan memajukan ya. Maju, mendorong ya. Ya, output gearnya aja. Okay. Kalau ini yang lemah, biasanya mau muter, tapi ini nggak mau maju. Jadi muternya dari sini? Ya, cuma gini. Bunyi ya? Iya. Makanya suaranya waktu itu pasti ringan ya, Pak ya? Iya. Nggak kayak nggak ada beban kan? Sama, Pak, kalau yang rusak internal gearnya ini juga seperti itu. Oke, siap. Jadi terasa starternya ringan, tapi nggak ini mampu menghidupkan mobil. Ya. Nah, kejadian seperti ini, Mas, ini bisa terjadi untuk kondisi kendaraan yang seperti apa sih? Udah berusia, udah beratus-ratus ribu kilometer. Ya. Ini untuk kerusakan kayak gini, Pak, biasanya terjadi karena emang kemakan usia ya, Pak ya? Usia ya? Ya. Yang pertama kan memang banyak plastik. Oh. Setiap saat kena panas mesin, pasti akan terjadi keausan, kualitas untuk plastiknya kan akan menurun ya, Pak ya? Kena panas, terus kena putaran. Nah, itu kadang sering terjadinya di kilometer tinggi. Jadi paling di hampir 200 ribuan kilometer. 200 ribuan. Ya, tapi tidak semua mobil pakai tipe internal gear yang model plastik, Pak. Untuk Livina itu pakai yang besi. Nggak habis tuh? Nggak habis. Belum. Tapi nggak pernah ketemu yang habis? Belum menemui yang habis kalau untuk Livina. Tapi kalau yang apa, yang baret-baret karena ketemu besi juga ya? Ya, ada keausan pasti ada. Tapi masih bisa dipakai. Oke. Kalau yang sering terjadi itu di X-Trail T31. Terus ya pokoknya yang inilah. Kalau paling sering sih kita menemukan di X-Trail T31. Pokoknya yang plastik. Ya, untuk Datsun pun pakai model kayak gini. Oh, plastik juga. Ya, kita pernah menemukan. Terus kalau nggak salah itu punyanya Serena C24 kalau nggak salah, Pak. Plastik itu juga? modelnya kayak gini ya. Nah, apa sih perbedaannya, Mas, yang Mas rasakan menggunakan plastik dan besi? Apakah ada perbedaan suara? Suara starter kan yang lebih halus? Sebenarnya sih kayak kalau nggak salah sama aja sih, Pak. Sama aja. Suaranya sama aja, cuman emang konstruksinya aja. Konstruksi. Ya.
Kalau starter yang gede-gede kayak gini rata-rata pakai yang plastik malah. Oh gitu ya. Iya. Kalau yang kecil rata-rata yang besi. Malah pakai yang besi ya. Oh, berarti ada yang harus kita gali lagi ya. Masuk bangku perkuliahan kita ini mencari tahu ya. Kalau kita sering main starter, istilahnya gimana ya? Nah, berarti mobil sering hidup lah ya. Ya, itu kemungkinan ausnya lebih cepat kan pasti. Oke, setuju ya. Ya. Dibanding dengan mobil yang tidak sering dipakai. Iya, benar. Oh iya, betul ya. Apalagi kalau starternya suka panjang ya? Iya, suka panjang, kalau enggak baru mau hidup dimatikan, nanti di starter lagi. Kan istilahnya putarannya udah nyangkut ke flywheel, nanti kena beban kan. Input gearnya, itu nanti di starter lagi, kayak gitu bisa memicu. Sobat Apedia, bagaimana dengan kendaraan Anda? Sudah berusia 150.000 km. Iya. Apakah ada kendala di area starter? Nah, kalau kendala pertama yang ditemukan paling sering apa, Mas? Di antara kasus-kasus starter? Starter itu paling sering cetek-cetek, Pak. Di starter cuma bunyi cetek. Ya, jadi gara-gara selenanya lemah. Oh. Tapi bisa juga, Pak. Cetek-cetek nggak cuma dari selenanya lemah, nah, dari armatur atau di sini kan ada brastal juga di dalamnya. Kalau udah habis bisa cetek-cetek. Soalnya kan nggak mampu memutar armaturnya ya, cuman yang bergerak selennya aja. Nah, gitu, nah. Jadi kalau starter cetek-cetek kita nggak bisa langsung menuduh switch starternya aja. Oke. Yang jelas kita lebih amannya kita bongkar total seperti ini, Pak. Makanya ini tadi selain ditemukan selennya yang lemah, ditemukan juga internal gearnya yang udah aus. Seperti itu bagusnya kalau datang ke bengkel ya. Iya. Jangan diskusi atau hanya membaca ya. Ya benar. Jadi emang harus gimana ya? Cek secara keseluruhan. Ya. Baik. Nah, kalau ada kawan-kawan yang mungkin lebih suka modelnya itu mencari tahu dulu di Google kah gitu kan, atau di sosial media, di forum diskusi gitu kan ya. Akhirnya menemukan itu ini. Nah, apa sarannya agar tidak salah beli spare part yang dibawa ke bengkel? Kan ada juga kawan-kawan yang suka bawa spare part ya. Nah, itu gimana, Mas? Jadi kalau untuk masalah spare part itu, Pak, kita lebih amannya kita cari tahu dulu itu untuk penyebab utamanya apa. Ya. Jadi yang pertama kita cari trouble utamanya di mana. Nanti kan kalau umpamanya bisa sekalian dibongkar. Kalau untuk daleman kayak starter atau umpamanya mesin, itu kan kita nggak tahu ya untuk kondisi dalemannya seperti apa. Ya, untuk kerusakannya. Nanti ditakutkan salah beli spare part, yang bisa dikembalikan. Bener. Kalau lebih amannya sih, ya itu. Langsung hubungi AHA Motor aja. Langsung datang, bongkar, pengecekan dulu. Iya, nanti biarkan AHA Motor yang mencari ini ya. Spare part ya. Ya. Kalau nggak ke AHA Motor ya istilahnya ke bengkel kepercayaan sahabat Apedia yang di luar Yogyakarta ya. Benar. Baik. Kalau kerusakan paling sering switch starternya, Pak. Switch starter. Harganya berapa? Switch starter kalau yang aftermarket ya, Pak? Ya, aftermarket ini bukan itu AC. Sekitar di 300 sampai 500-an, Pak, tergantung. Tergantung mobil sama kualitas barangnya. Kualitas barang. Oh, jadi ada KW kayak gitu ya? Kan mereknya banyak ya, Pak ya? Oke. Setiap merek harga pasti bervariasi. Kalau yang asli? Kalau yang asli AC, Pak. Oh, AC. Nggak bisa dijual sebelah? Nggak dijual selenanya aja. Wow, 5 jutaan loh, berapa? Ya, paling sekitar 2 jutaan. 2 jutaan? Iya. Apa perbedaannya, Mas, setelah kita masang bendik yang aftermarket dengan kalau kita punya masih asli? Apakah jadi suara jadi kasar atau apa? Ya, atau berat atau gimana? Enggak. Kalau yang AC kita jadi punya starter 2, Pak. Oh, bedanya itu. Cadangan. Ya. Tapi kalau secara ini fungsi gimana? Secara fungsi sama sih, Pak. Tapi paling kita cuma mengakali ini ya, seperti ini ya, Pak ya. Contohnya. Ada perbedaan ya? Ya, ini kan ini asli nih. Ya, ini yang asli. Ini kabelnya kita kan solderan dari bawahan. Kita copot, kita pasangkan sini. Kayak gitu. Soalnya tipenya beda ya. Ya, jadi tidak semua aftermarket. Aftermarket itu ada yang PNP ya. Kita harus pukul dan pukul itu tadi. Muncul teori kreativitas. Iya. Iya, seperti itu, Pak. Baik. Nah, Sobat Apedia, jadi kalau tidak ingin mengganti secara AC asli, ya kita bisa ganti yang aftermarket, tinggal menyesuaikan keinginan customer ya. Iya, benar, kita Pak. bisa bantu untuk itu. Iya. Baik, terima kasih Mas Tri. Sama-sama untuk video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bermanfaat ya, Pak.
Mau kalau ada kekurangannya saya minta maaf ya Pak ya, ini berbagi ilmu saja untuk sharing kita bersama. Ada kekurangannya mohon maaf, ini kalau ada kelebihannya nanti bisa ditambahkan di kolom komentar ya Pak ya. Oke, dikembalikan. Enggak Pak, nanti kolom komentarnya sepi kalau nggak ditambahkan Pak. Iya, baik. Ini dari saya cukup sekian ya Pak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.